Saya harap layar yang saya bagi sudah bisa dilihat di tempat Bapak Ibu Saudara ya. Oke, puji Tuhan program ini saya namakan Pemuritan 12. Tentu saja saudara sudah bisa menebak ya kenapa saya namakan Pemuritan 12. Kita tentu nggak asing dengan istilah murid, apalagi angka 12. Memang saya bersyukur karena beberapa hamba Tuhan pernah saya ikuti, saya pernah belajar, mereka suka mengadakan pemuritan, entah itu pelayan gereja di mana dia melayani, entah itu hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat lain yang dia kumpulkan menjadi anak-anak rohaninya. Di Alkitab, Tuhan Yesus Kristus sebagai model utama yang memuridkan 12 murid ya. Meskipun kemudian ada yang berkhianat, tetapi ada yang menggantikan. Tetapi saya tidak berpikir bahwa nanti di antara kita yang 12 ini ada yang berkhianat ya. Tidak. Seperti di flyer yang saya bagikan itu, ada tujuan utama kenapa kita gabung di tim ini. Saya sebut ini tim. Saya sebut ini tim supaya kita ini tidak menganggap bahwa yang satu lebih penting dari yang lain. Kita ini satu. Masing-masing punya keunggulan misalnya di bidang yang A, tetapi kawannya yang lain punya keunggulan di bidang B, di bidang C, sehingga kita satu, saling melengkapi. Tujuan utama adalah menjadi pribadi yang profesional. Kalau saudara perhatikan ilustrasi ini, ada seorang pendidik yang bergerak ke arah profesional. Dia mempersiapkan dirinya menjadi seorang pendidik yang profesional. Kita di sini, saya harap punya keahlian tiga, sebagai pengkhotbah, sebagai pendidik, sebagai peneliti. Sebagai pengkhotbah, sebagai pendidik, sebagai peneliti. Meskipun mungkin saja nanti di antara kita ada yang lebih dominan di pengkhotbahnya, ada yang lebih dominan di pendidiknya, ada yang lebih dominan di penelitian. Tetapi tiga-tiganya saya berpikir seorang Kristen yang berjuang dalam pelayanan harus punya ketiganya. Harus itu. Maka saya di tahun 2023 sudah umur 40. Saya berpikir rupanya saya banyak terbatas. Hanya pelayanan di sekitar Siantar, Medan, dan sekitarnya. Kawan-kawan yang lain rupanya lebih banyak di DKI Jakarta. Yang lain lebih banyak di Medan. Nah, saya berpikir, kenapa saya membatasi diri hanya di sekitar Sumatera Utara ini? Saya perlu punya tim. Sehingga dimanapun nanti tim ini ada, mereka tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang yang profesional. Itulah dia kerinduan saya, sehingga Bapak Ibu Saudara saya ajak bergabung. Adapun visi program ini yang saya doakan adalah menjadi pengkhotbah, pendidik dan peneliti profesional di bidang ilmu teologi Kristen pada tahun 2029. Visi ini saya pandang jauh ke depan, berarti paling tidak 5 tahun. Visi 5 tahun ke depan saya berjuang, berdoa, dan merangkul saudara-saudara supaya kita menjadi pengkhotbah, pendidik, dan peneliti profesional. Targetnya 5 tahun ke depan. Kalau bisa tahun ini, puji Tuhan. Di paling lambat 5 tahun ke depan, saya sudah punya tim yang memang profesional. Dari visi ini, saya mendoakan ada 3 misi kita. Saya berdoa supaya saudara juga mendukung misi kita ini. Yang pertama, kita nantinya akan menyelenggarakan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI.
Saya berdoa supaya tim ini memang ada satu tubuh, sehingga suatu saat kita akan sama-sama melayani ke Sulawesi, suatu saat kita akan sama-sama ke Nias, suatu saat kita akan ke Kalimantan, misalnya, dalam pelayanan KKR. Siapa yang melayani kita? Karena kita sudah lengkap, ada pengkhotbah, ada pendidik, ada peneliti. Misi yang kedua, mengadakan seminar-seminar maupun kuliah umum teologi Kristen di gereja, sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Kita bisa masuk sekolah, kita bisa masuk gereja, kita masuk perguruan tinggi dan lembaga lain, mengadakan seminar. Siapa yang narasumbernya? Ya kita, di antara kita, karena kita sudah dipersiapkan jadi para pendidik, sudah bisa mengajar. Misi yang ketiga, menerbitkan karya tulis ilmiah bidang ilmu teologi Kristen secara rutin dan berkala. Saudara, kalau sudah pernah menulis buku atau mungkin paling rendah karya tulis ilmiah, jurnal, pasti mengerti maksud saya. Bayangkanlah kalau kita tim ini satu orang bisa menulis satu. Berarti dalam satu tahun, satu orang satu berarti 12 tulisan bisa kita hasilkan. Kalau kita bisa join satu tulisan dua orang, berarti yang dua orang ini bisa menulis dua orang dalam satu tahun, menulis dua tulisan artikel ilmiah dalam satu tahun. Kalau kita bisa buat dua dalam satu tahun, satu semester satu, berarti 12 orang kali dua, 24 tulisan dari tim ini. Nah, itulah eh, kira-kira gambaran yang saya doakan supaya kita tim ini bergerak ke arah kemajuan untuk tahun-tahun ke depan. Menyelenggarakan kebaktian-kebaktian, mengadakan seminar-seminar, dan menerbitkan karya tulis ilmiah. Saya teruskan, Bapak Ibu, saya mungkin akan lebih banyak ambil bicara di bagian-bagian awal ini. Adapun agenda yang saya siapkan untuk kita sampai 3 bulan mendatang, ini dia. Empat pertemuan pertama, saya mencoba mengajak kita mempersiapkan diri menjadi pengkhotbah profesional. 4 pertemuan pertama, mempersiapkan kita menjadi pengkhotbah profesional. Jadi nanti hari inilah kita pengantar, ya. Ini sekarang kita sedang pengantar. Lalu nanti masuklah kita ke langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Hari ini akan kita pelajari. Nanti di pertemuan kedua, Senin depan, kita akan belajar bahasa Ibrani biblikal sebagai dasar untuk lebih mudah nantinya kita menafsir perjanjian lama. Di pertemuan ketiga nanti masuklah kita ke bahasa Yunani Koine sebagai upaya untuk lebih mudah menafsirkan perjanjian baru. Di pertemuan keempat, berarti kita sudah harus bicara soal khotbah. Kita mempersiapkan diri menjadi pengkhotbah. Paling tidak nanti kita sudah bisa menyusun khotbah minimal 4 jenis. Karena ada beberapa jenis khotbah, tapi nanti saya mengajak kita mengenal dan menyusun minimal 4 jenis khotbah. Artinya apa? Namanya kita pengkhotbah profesional. Jadi khotbah kita
nggak monoton. Minimal kita punya 4 jenis khotbah. 4 jenis, disusunlah misalnya beberapa judul. Satu jenis bisa 100 judul. Jenis yang kedua 100 judul. Berarti sudah 400 judul khotbah kita. Itu gambaran kasarnya ya. Agenda kita yang berikutnya, pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-8, saya berdoa dan berharap agar kita bisa fokus mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional. Jadi pengkhotbah. Nah, mulai dari pertemuan ke-5 sampai 8 kita sudah mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional. Pertama-tama nanti pertemuan ke-5 kita perlu mendalami berbagai kategori bidang ilmu teologi. Karena ilmu teologi ini pun luas. Ada cakupan yang perlu kita kenal bagian-bagiannya, kategori-kategorinya, supaya kita nggak pukul rata. Jangan nanti orang berpikir kita ahli teologi, tapi ternyata nggak bisa membedakan kategori-kategori bidang ilmu teologi yang kita pelajari itu. Di pertemuan ke-6 nanti kita sudah belajar peta konsep, RPS, dan SAF. Bagaimana kita menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pelatih di gereja. Kalau kita misalnya membimbing orang di gereja, kita harus belajar menyusun peta konsep, belajar menyusun rancangan pembelajaran semester dan satuan acara pembelajaran. Bagian ke-7 kita nanti akan belajar menyusun bahan ajar. Saya yakin sekali bahwa seorang pendidik profesional itu harus persiapan. Dia harus punya bahan. Bahkan seorang pengkhotbah pun dia harus punya bahan. Pengkhotbah yang baik itu punya catatan. Demikian juga pendidik yang baik, pendidik profesional. Dia harus punya bahan mengajar. Tidak masuk kelas gitu aja tanpa persiapan, tanpa bahan. Maka itu kita belajar di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-8 masuklah kita ke apologetik Kristen. Kenapa ini penting? Karena kita mendidik. Mendidik orang berarti kita menanamkan doktrin. Tanamkanlah doktrin sehingga murid kita itu akan kuat ketika dia dilepas. Maka kita akan belajar apologetik, pembelaan iman Kristen. Apa yang sudah kita pelajari, kita dalami, kita renungkan lagi, sehingga suatu saat ketika kita harus berhadapan dengan lawan-lawan iman kita, kita dapat mempertahankannya. Itulah dia rencana kita, agenda kita untuk pertemuan 5 dan 8. Pertemuan terakhir itu ada 4 lagi, mempersiapkan kita menjadi peneliti profesional. Pertemuan 9 kita akan mempelajari berbagai metode penulisan karya tulis. Karena ada banyak metode, ada banyak aturan dalam penulisan yang kita harus kuasai. Ada banyak aturan penulisan yang harus kita kuasai. Janganlah kita hanya pandai bicara, ternyata nggak pandai menulis. Ingat kata-kata saya ini. Janganlah kita hanya pandai bicara, tetapi nggak pandai menulis. Harusnya kita bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai menulis. Pertemuan 10 kita akan belajar penulisan artikel ilmiah, penelitian kualitatif, eksegesi. Saudara, saya berpikir bahwa seorang Kristen yang menjadi pengkhotbah, menjadi pendidik, dia juga harus menguasai penelitian eksegesi. Sehingga nanti terjemahan-terjemahan Alkitab yang ada sekarang bisa diperbincangkan sesuai dengan teks aslinya. Kenapa ada terjemahan begini? Apa teks aslinya? Nah, itu kan di eksegesi. Tapi mungkin di antara kita ada yang suka penelitian lapangan. Kita juga akan belajar soal itu. Bagaimana kita menyusun tulisan ilmiah dengan pendekatan kuantitatif. Dan di pertemuan terakhir, di penutup, nanti kita akan mempelajari aplikasi mendelay, mengutip, dan
menghitung atau mencatat kutipan atas tulisan kita. Suatu saat kalau saudara, Bapak Ibu menjadi peneliti profesional, tulisan saudara akan dikutip orang. Nah, dari mana saya tahu bahwa tulisan saya dikutip orang? Saya harus punya Google Scholar. Itulah dia harapan saya untuk tim kita ini. Jadi kalau saudara memperhatikan tadi agenda kita, menjadi pengkhotbah, menjadi pendidik dan peneliti profesional, maka saya memandang ke depan bahwa ketika kita selesaikan nanti kegiatan ini, program ini, saya akan menerbitkan 3 sertifikat. Sertifikat pertama adalah sertifikat pengkhotbah profesional, sertifikat kedua adalah sertifikat pendidik profesional, dan sertifikat ketiga adalah sertifikat peneliti profesional. Saya seorang pengajar, dosen, dan tahu bahwa sertifikat itu berguna kalau suatu saat saudara menjadi dosen, menjadi pengkhotbah. Saudara bisa bagikan itu menjadi semacam penilaian tersendiri bahwa saudara memang sudah mengikuti banyak pelatihan. Puji Tuhan, itulah dia agenda kita, saudara, 1 sampai 12. Sudah lebih setengah jam, mulai dari jam 7. Masuklah kita di bagian pengantar, introduksi. Materi pertama untuk tim ini adalah langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Materi pertama untuk kita tim ini adalah langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Saya sebenarnya berpikir bahwa semua tim bisa gabung hari ini, apalagi yang saya tahu Pak Yesaya Guru Singa, dia yang paling getol berharap bisa mengerti langkah-langkah menafsir teks Alkitab secara sederhana. Tapi rupanya kita tidak bisa mengerti ya. Rupanya beliau tidak bisa hadir di pertemuan pertama. Langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Saya kutip dulu pernyataan dari Sutanto Hasan dari bukunya Hermeneutik Warna Biru, terbitan Malang, tahun 2007, halaman 47. Sutanto Hasan berkata, salah satu kelemahan yang sering ditemukan dalam penafsiran Alkitab adalah tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menafsirkan Alkitab dengan benar kalau ternyata dia sendiri tidak percaya bahwa Alkitab firman Allah? Itu dia. Makanya kita tidak usah terlalu kaget kalau ada banyak tafsiran berseliweran di sana yang nyata-nyata bertentangan dengan doktrin utama Kristen. Selidik punya selidik, percaya tidak percaya, saudara harus coba mengerti seperti yang dituliskan Sutanto Hasan. Rupanya para penafsir itu ada yang tidak percaya bahwa Alkitab firman Tuhan Allah. Makanya tafsirannya kemana-mana. Jadi di tim ini saya garis bawahi bahwa saya sebagai mentor di tim ini percaya Alkitab firman Tuhan Allah. Saya mengajak semua saudara anggota ini, tim ini, jangan sampai tidak percaya bahwa Alkitab firman Tuhan Allah. Itu dulu di awal ini. Percayalah bahwa Alkitab firman Tuhan Allah, sehingga ketika nanti kita menjadi penafsir, tafsiran kita lurus. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang menentukan tafsiran seseorang itu? Atau seperti yang tertulis di layar. Hasil tafsiran saya ditentukan oleh apa? Tentu saja ada yang mempengaruhi sehingga hasil tafsiran saya A.
Tentu saja ada yang mempengaruhi sehingga hasil tafsiran kawanku yang sana B. Saya perlu tahu apa yang mempengaruhi hasil tafsirannya. Yang pertama adalah metode yang dipakai. Beda metode, beda hasil. Beda metode, beda hasil. Metode tafsir, saudara catat ini, metode tafsir paling tidak dapat dibagi dua. Satu kanan, satu kiri. Satu disebut eksegesis, satu disebut eisegesis. Itu paling tidak yang jelas-jelas kontra. Itu jelas kiri dan kanan, jelas putih dan hitam. Eksegesis berarti dia menggali apa maksud teks Alkitab. Keluar dari Alkitab. Teks. Gali teks itu supaya keluar maksudnya. Sementara eisegesis beda. Tanamkan idemu ke dalam Alkitab. Tanamkan idemu ke dalam Alkitab. Sehingga waktu dia menafsir Alkitab, bukan maksud teks yang didapat, melainkan ayat mana yang mendukung ideku. Ayat mana yang mendukung maksudku. Nah itu dia. Sehingga beda antara eksegesis dan eisegesis. Selain itu apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang si penafsir. Dia menafsir itu sebagai siapa? Nah, kita harus tahu. Alkitab itu kan terdiri dari kitab-kitab yang satu, ditulis ribuan tahun yang lewat. Itu dari sudut waktu. Dua, ditulis dalam budaya penulis asli, budaya orang Yahudi PL misalnya. Kalau PB, budaya orang Yahudi PB. Dipengaruhi oleh Helenisme Yunani. Kalau PB. Sehingga tulisan-tulisan PL adalah kental dengan nuansa sudut pandang orang-orang PL. Masalahnya adalah ketika sekarang si penafsir membaca Alkitab PL seolah-olah dari sudut pandang modern. Seolah-olah orang-orang PL hidup di zamannya. Seolah-olah orang PL orang Batak. Seolah-olah orang PL orang Jawa. Budayanya dipaksakan. Hasil tafsiran ditentukan apa? Yang ketiga, doktrin yang dipegang si penafsir. Kita tentu tahu sama-sama. Ada doktrin iman Kristen yang utama. Doktrin utama. Kristologi, soteriologi, pneumatologi. Apalagi itu kristologi, soteriologi, pneumatologi, dan beberapa hal lain. Doktrin utama. Tetapi ada doktrin-doktrin lain yang kemudian berbeda menjadi dogma. Dogma Calvinis, dogma Arminian, kalau kita sebut tokoh-tokoh awalnya ya, dogma Lutheran, kalau kita sebut gerejanya, dogma HKBP, dogma GKPI, dogma Pentakosta, dogma karismatik. Akhirnya beda. Oh, dia pegang doktrin sendiri, dia pegang dogma sendiri, artinya kalau dia berjumpa dengan penafsir yang berbeda dogma, otomatis mereka punya hasil tafsiran yang berbeda. Ah, bukankah dogma adalah hasil tafsir, Pak? Iya, betul. Tapi kan hasil tafsir orang orang lama, hasil tafsirnya Calvin, kemudian diteruskan oleh para penerusnya. Sehingga hasil tafsirnya itu kemudian menjadi pegangan. Mau tidak mau, ketika dia menafsir ayat tertentu, pegangannya itu tidak dilepas sama dia. Orang Calvinis ketika menafsir Roma, menafsir Efesus, nggak melepas paham Calvinisnya. Sehingga dia akhirnya akan menafsirkan ayat-ayat tertentu sesuai dengan dogma yang dia pegang itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Namanya praanggapan.
Ini gambar ilustrasi. Coba lihat kawan kita yang dua ini. Yang di sebelah kiri, dia melihat sebuah angka di tanah. Dia bilang itu angka 6. Datang kawan kita yang sebelah kanan, yang mukanya kotak ini seperti musuhnya Bobo Boy. Dia lihat angka itu dari sudut pandang dia 9. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Ya, 6 itu adalah angka 9 apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. 9 itu adalah angka 6 apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Betul atau betul? Betulnya kawan. Si bulat ini betul, si kotak juga betul karena masing-masing dari sudut pandangnya. Hanya saja ketika satu sama lain tidak tidak melihat dari sudut pandang kawannya yang lain itu, mereka ribut. Ini lagi gambar ilustrasi ini. Yang cowok memandang dari atas sehingga dia lihat gambar itu bulat. Ya ini kan bulat, wajarlah. Dia pikir itu benda bulat. Datanglah ceweknya, dia pandang dari samping, dia bilang, ah itu kan persegi panjang. Ributlah mereka, mananya? Bulat itu, kata si abang ini. Datang si kakak, panjangnya itu bang. Gantian posisi kalian. Coba lihat, coba si kakak naik ke atas, si abang turun ke bawah. Coba lihat baik-baik. Itu maksudnya. Sudut pandang berbeda, hasil tafsiran bisa berbeda. Datang pula si kawan ini yang sebelah kiri. Dia lihat broti, istilah orang Batak Medan, broti. Ada 4 ini broti kan, katanya. Datang si kawan yang agak besar perutnya ini. 4 dari Hong Kong, 3 ini kawan, katanya. Ya memang dari sudut pandang dia 3, lihat 1, 2, 3. Sementara dari sudut pandang si kawan, 1, 2, 3, 4. Siapa yang benar, siapa yang salah? Entahlah, apa salah ibu mengandung. Memang begitu sudut pandangnya. Saudara kalau mempelajari hermeneutik, menafsir, kita ribut sama kawan itu. Berpikir dulu bentar. Jangan 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 terus ribut. Coba renungkan dulu. Sudut pandang mana yang dia lihat, sudut pandang mana yang saya lihat. Supaya nggak ribut. Gambar ilustrasi terakhir. Berbeda sudut pandang. Orang naik sepeda dari bawah, naik tanjakan, capek dia. Oh, 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 oh. Datang yang dari atas, turunan, wush, wih, kencang kali dia. Apakah ini tanjakan atau turunan? Ini. Sejatinya, tanjakan adalah turunan yang dilihat dari sisi berlawanan. Betul atau betul? Sesungguhnya tanjakan itu ya turunan kalau dari sudut yang berlawanan. Kalau dia dari atas disebutlah itu turunan. Kalau dia dari bawah disebutlah itu tanjakan. Masalahnya sudut pandang aja. Cuman ketika kita di bawah kita katakan, ah sampai kali tanjakan ini. Giliran kita di atas kita berkata, mantap kali turunan ini. Sekarang masuklah kita ke banyaknya terjemahan Alkitab. Saya ketik di Google, saya ketik, ada berapa terjemahan Alkitab Indonesia? Muncullah salah satu link di Kompasiana.com. Ada 14 terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh ini, saudara sudah pernah baca versi apa aja di Indonesia? Saya pernah baca versi ITB, karena itulah yang paling umum. Kita pegang kan? ITB, Indonesia Terjemahan Baru. Tapi saya pernah baca BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, yang kemudian menjadi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kemudian saya pernah membaca Firman Allah yang hidup, FFAYH, FFAYH, Firman Allah yang hidup. Saya juga pernah membaca TL, terjemahan lama.
Saya pernah membaca ILT, ILT yang pakai Elohim, tidak pakai Allah, pakai Elohim. Udah 5. Entah yang lain. Di Kompasiana dikatakan ada 14. Apa yang mau saya tunjukkan di situ, saudara? Dalam versi terjemahan Indonesia pun ada 14. 14 macam kata orang Batak. 14 macam. 14 hanya bahasa Indonesia. Kenapa sedemikian banyak? Kenapa nggak satu aja, Pak? Rupanya ada alasannya. Kenapa banyak terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia? Belum kita cari yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang saya tahu ada NIV, ada NSV, ada King James, ada apa lagi ESV, ada YLT. Itu aja ada 5 yang saya sebut. Lain yang belum saya sebut. Dalam satu bahasa, rupanya sudah ada beberapa terjemahan Alkitab. Saudara nanti coba klik link ini ya. Kalau saudara nanti saya kirimi bahan ini, klik link ini, Dede Wijaya Blogspot itu, dia membandingkan terjemahan KS ILT edisi 2. Ada beberapa terjemahan yang dia bandingkan. Sama-sama bahasa Indonesia. Dia bandingkan, ada beda. Apa yang mau saya tekankan dengan banyaknya terjemahan Alkitab ini adalah bahwasanya rupanya kita tidak boleh terlalu fanatis dengan salah satu terjemahan. Kita tidak boleh terlalu fanatis dengan salah satu terjemahan. Karena faktanya ada 14 terjemahan Indonesia. Mau yang mana kita tunjukkan sebagai yang terbaik? Jangan-jangan berbahaya kalau kita sebut salah satu sebagai yang terbaik. Artinya yang lain nggak baik, kurang baik. Ada sangat baik, kurang baik, ada sangat buruk. Nah, berbahaya kan? Jangan terlalu fanatis. Silahkan pakai. Saya setuju apabila seorang pengkhotbah memakai beberapa terjemahan ketika berkhotbah. Misalnya, saudara, Bapak, Ibu, yang saya baca hari ini adalah Matius pasal sekian ayat sekian, versi ILT misalnya. Silahkan baca, sebutkan versinya. Lalu nanti ketika menyebut ayat lain, Bapak Ibu yang saya baca adalah Amsal sekian pasal sekian, versi ITB. Silahkan terbuka di depan jemaat bahwa memang ada beberapa versi. Dan biasanya versi yang kita pilih untuk ayat tertentu yang kita pikir menjelaskan ayat itu lebih baik, menjelaskan lebih lebih clear sehingga kita pilih terjemahan itu. Silahkan, tapi jangan sampai fanatis, terlalu fanatis dengan salah satu terjemahan. Dulu ada dosen kami yang disebut orang dosen King James karena dia terlalu fanatis dengan King James version. Apa-apa dia harus King James. Ketika kami membuat makalah, dia selalu tanya, kenapa nggak buka versi King James? Ketika saya pernah pakai versi bahasa Indonesia sehari-hari kan, BIS zaman itu, saya dikasih nilai rendah. Tutur, kenapa kamu pakai versi BIS? Harusnya kamu pakai King James. Saya juga bingung waktu itu. Kenapa bapakku ini terlalu doyan dia dengan King James? Ada apa dengan King James? Kemudian saya baca-baca buku, saya dengar video-video di YouTube. Memang ada banyak hamba Tuhan yang sangat fanatis dengan King James. Itu sekitar 30 tahun yang lewat atau 20 tahun yang lewat. Banyak sekali orang yang sangat fanatis dengan King James. Yang saya mau soroti di situ, saudara, kita jangan terlalu fanatis dengan salah satu terjemahan. Mengingat rupanya terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa itu sudah sangat banyak. Sekarang, jadi kenapa kita perlu menafsir, Pak? Kenapa kita perlu menafsir?
Ada beberapa alasan dan saya mulai dengan alasan historis. Saya mulai dengan alasan historis yang sudah terjadi. Apa itu kebebasan akademik? Dulu Alkitab itu rupanya nggak bisa dibaca semua orang. Sampai kemudian semua berubah ketika dikumandangkanlah kebebasan akademik. Bahwasanya Alkitab bukan hanya untuk pejabat gereja, Alkitab bukan hanya untuk pastor, melainkan untuk semua orang. Dulu hanya pastor yang bisa baca Alkitab dan hanya bahasa Latin. Kenapa hanya bahasa Latin? Karena orang-orang nggak tahu bahasa Latin. Mereka taunya bahasa Yunani. Jadi Alkitab yang dipakai gereja bahasa Latin supaya hanya pendeta yang tahu. Nah, itu kemudian dirombak. Muncullah para kaum intelek baik dari kalangan Kristen juga dari non-Kristen. Orang-orang yang terpelajar muncul, para sarjana skolastis muncul. Mereka lah yang kemudian mempelajari Alkitab, termasuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa-bahasa yang dipahami hanya segelintir orang, diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami banyak orang. Akan tetapi, karena munculnya terjemahan Alkitab dengan berbagai bahasa, muncullah versi-versi tertentu, akhirnya orang mulai ragu-ragu akan kebenaran Alkitab. Kenapa mereka mulai ragu? Ya karena mereka mempelajari Alkitab, sebagian dari mereka rupanya non-Kristen. Namanya non-Kristen, ya kan dia kan berarti mempelajari Alkitab bukan karena percaya bahwa Alkitab firman Tuhan Allah kan. Dia mempelajari Alkitab, menerjemahkan Alkitab sebagai ilmu, bukan sebagai firman. Makanya hasil tafsirannya, hasil terjemahannya memunculkan keraguan-raguan akan kebenaran Alkitab. Makanya jangan kaget kalau saudara nanti belajar teologi kontemporer. Sejak zaman dulu sudah ada pendeta yang tidak lagi berkhotbah dari Alkitab. Dia berkhotbah dari dongeng kancil dan buaya. Dia berkhotbah dari dongeng-dongeng fabel-fabel binatang, dongeng-dongeng di kampung halamannya misalnya ya, kalau konteks kita orang Batak, dongeng terjadinya Danau Toba, terjadinya batu gantung. Nah, itu dianggap sebagai bahan untuk mengajar moral sehingga dipakai di mimbar, dikhotbahkan. Kenapa itu dipakai? Karena dianggap setara dengan kisah Alkitab. Alkitab berarti setara dengan dongeng. Nah, itu memang alasan historis. Kebebasan akademik bisa berimplikasi pada hal yang baik munculnya kaum intelek dari kalangan Kristen. Tapi juga bisa berimplikasi kepada hal yang buruk munculnya keraguan akan kebenaran Alkitab. Alasan berikutnya, mengapa kita perlu menafsir? Alasan futuris, menjaga kemurnian ajaran Kristen. Sejak zaman awal gereja mula-mula, para rasul melayani, muncul ajaran lain. Ajaran yang berbeda dari ajaran Kristus yang diteruskan para rasul. Sudah muncul ajaran campuran Yahudi dan Kristen yang membangga-banggakan silsilah misalnya. Kalau kita pernah baca tulisan Paulus. Ada orang-orang yang membangga-banggakan silsilah. Kenapa? Silsilah itu kan dijunjung tinggi orang Yahudi. Dimasukkanlah ke dalam ajaran Kristen, dicampur-campur sinkritis. Sehingga mereka yang dianggap punya keturunan langsung dari Daud, keturunan langsung dari tokoh-tokoh penting di Perjanjian Lama, dianggap orang-orang hebat. Waduh, keturunan Nabi, cucu Nabi. Nah, itu kan sampai sekarang di tetangga kita kan begitu. Kalau dia cucu Nabi dianggap hebat kali. Nah, itu silsilah yang diagung-agungkan
bidat di zaman Paulus. Perbedaan tafsiran berimplikasi pada perbedaan dogma dan praktek hidup. Tadi saya sudah singgung di awal. Dogma Calvinis, dogma Lutheran, dogma Arminian. Minimal tiga itu. Yang kemudian membuka ranting-ranting cabang-cabang di sinode-sinode sekarang. Beda dogmanya, beda prakteknya. Makanya nggak kaget kita ada praktek baptisan anak, ada praktek baptisan dewasa. Tapi ada praktek pemberkatan anak, penyerahan anak. Mereka tidak membaptis. Wajar karena dogmanya beda. Ada praktek yang lain. Apa misalnya? Ah, pendeta harus pria. Ada di gereja sinode tertentu. Tapi gereja lain, perempuan bisa jadi pendeta. Ya, itu beda dogma, beda praktek. Belum kita bicarakan yang lain. Itu maksudnya. Ada perbedaan-perbedaan tafsiran pada akhirnya akan berimplikasi pada perbedaan praktek. Doktrin-doktrin utama Kristen yang penting jangan sampai melenceng. Silahkan, saudara mungkin dengan saya berbeda soal praktek baptisan. Mungkin saudara dengan saya berbeda soal praktek ibadah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang himne. Tetapi soal ini jangan beda. Soal kristologi jangan beda. Yesus Kristus Tuhan, amin, sama. Soal bibliologi jangan beda. Alkitab satu-satunya kitab suci. Yes, sama. Tapi kalau saudara ternyata pakai Alkitab yang lain, misalnya, mohon maaf, Mormon punya kitab lain. Nah itu beda sudah itu. Soteriologi, keselamatan hanya dalam Kristus, sama. Sama oke, lurus kita itu. Asal jangan ada yang berkata, kita bisa selamat dengan cara lain. Nah itu sudah lain itu. Berarti sudah beda kita. Jadi, kalau kita masih satu soal Kristus, satu soal Alkitab, satu soal keselamatan, kita itu disebut sebagai Kristen. Di luar itu, tidak lagi disebut Kristen. Yang ketiga, kenapa kita perlu menafsir? Alasan partisipal. Alasan sekarang, keterlibatan kita langsung. Kita itu perlu menjelaskan ajaran Alkitab dengan bahasa pendengar. Kita perlu menjelaskan ajaran Alkitab dengan bahasa pendengar. Garis bawahi pernyataan yang pertama ini. Ada banyak ayat Alkitab yang mudah dipahami dengan sekali baca. Ada banyak ayat Alkitab yang mudah dipahami dengan sekali baca. Kita buka misalnya cerita Daud mengalahkan Goliat. Kita baca, mungkin nggak terlalu sulit itu, sehingga kita paham Daud mengalahkan Goliat. Kita baca kisah Yesus menyembuhkan seorang yang buta misalnya. Kita baca sekali, kita langsung paham Yesus menyembuhkan orang buta. Banyak. Tetapi coba lihat kalimat yang kedua ini. Coba lihat kalimat yang kedua. Meskipun ada banyak ayat Alkitab yang mudah dipahami dengan sekali baca, rupanya ada lebih banyak ayat Alkitab sulit dipahami, sekalipun sudah berkali-kali dibaca. Ada lebih banyak Alkitab yang sulit dipahami, padahal sudah kita baca berkali-kali. Kitab Imamat. Kenapa sulit kitab Imamat, Pak? Karena banyak aturan soal ibadat. Soal korban A, korban B. Banyak aturan. Namanya aturan kan kita mikir. Dan tidak semua bisa kita mudah pahami. Bilangan, ada jumlah ini, jumlah itu. Terlalu banyak jumlah kuda pun dihitung.
jumlah janda dihitung, jumlah pemuda di atas 25 tahun dihitung. Aduh, kurang kerjaannya orang ini yang nulis bilangan ini. Tapi itu tertulis di Alkitab, ditulis Musa. Kita baca berulang-ulang pun kadang-kadang kita lewatkan aja lah, pusing kepala berbi. Kenapa? Nah, memang ada lebih banyak Alkitab sulit dipahami. Sudah kita baca berulang-ulang. Kitab Wahyu sekalipun ada yang mudah dipahami, lebih banyak yang nggak mudah dipahami. Kitab Daniel, kita mungkin paham kisah Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari api yang menyala-nyala. Kisah Daniel selamat dari singa. Di situ kita paham karena itu cerita. Tapi coba kita pahami mimpi itu tentang patung dari tembaga, dari emas, dari kayu, dari batu. Itu sulit, nggak mudah kita pahami. Karena itu, baris terakhir. Karena itu, perlu ada penjelasan yang sederhana, tepat sasaran, bahasa yang mudah dimengerti. Amin. Itu makanya seorang pengkhotbah perlu punya bahasa yang sederhana. Jangan terlalu tinggi bahasa pengkhotbah. Bahasa pengkhotbah itu harus sederhana loh. Jangan mentang-mentang kita sudah lulus STH, lulus MTH, sudah belajar Ibrani Yunani, lalu, bahasa Ibrani untuk ayat ini adalah paso, paso, paso. Bahasa Yunani untuk ini, well, aduh kawan, kamu pengkhotbah. Posisimu di situ pengkhotbah. Kamu harus pakai bahasa sederhana, tepat sasaran, bahasa yang mudah dimengerti. Kamu sedang bicara, sesuaikan dengan bahasa pendengar, jangan dengan bahasamu. Kamu orang terpelajar, intelektual tinggi, pendengarmu belum tentu. Apalagi kalau kita bicara misalnya di depan orang-orang yang sudah sangat tua, latar belakang pendidikannya mungkin cuma tamat SR, sekolah rakyat. Sederhanakan bahasamu, seorang pengkhotbah yang pandai, dia tidak menggunakan bahasa yang rumit. Dia pakai bahasa sederhana. Bahasa yang tepat sasaran. Bahasa yang mudah dimengerti. Itulah dia tiga alasan kenapa perlu menafsir. Historis, futuris, partisipal. Saya berharap saudara bisa mengerti maksud saya, persiapkan diri sebagai orang-orang yang akan menafsir kitab dan mengajarkannya kemudian, mengkhotbahkannya kemudian. Di sini penekanan saya adalah kalau saudara nanti mempersiapkan khotbah, siapkanlah khotbah yang sederhana, bahasanya tepat sasaran pada pendengarnya. Kalau pendengar kita adalah anak-anak muda, gunakanlah bahasa yang bisa dipahami anak muda. Kalau yang kita hadapi adalah umum, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami umum. Kalau ternyata kita dikasih kepercayaan untuk mengajar sekolah minggu, gunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Nah, itu dia. Profesionalitas seorang pengkhotbah akan tampak dari cara dia menghadapi pendengarnya. Tidak sama rata, Bapak Ibu. Jangan sama ratakan. Kita konsep untuk kita, yang pertama adalah prinsip penafsiran umum. Saya akan tunjukkan ada 7 analisis yang perlu dibahas, yang perlu dikerjakan seorang penafsir. Berikutnya prinsip penafsiran khusus. Saya akan bicara 10 ragam sastra khusus. Itu yang harus dipelajari kalau orang mau serius menafsir. Berikutnya, saya akan tunjukkan alat utama dan alat bantu menafsir. Karena menafsir ada alatnya, Bapak Ibu. Seorang tukang alatnya apa? Palu, gergaji, begitu kan? Nah, kita kan pendeta pengkhotbah, alatnya apa? Harus ada.
Janganlah pula nggak ada alat, pakai tangan kosong. Nah, bahaya itu. Aplikasi elektronik yang bisa kita bawa-bawa di Android kita. Kalau bawa laptop, puji Tuhan, ada Biblebox. Tapi minimal kita punya Android. Bisa pakai Alkitab, Sabda, bisa pakai Hebrew, Greek, Interlinear. Dan yang bagian pokok, yang bagian inti, langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Ada 5 bagian ini, kita akan kejar dalam waktu sekitar 1 jam 50 menit ke depan. Sekitar 50 menit atau 1 jam ke depan. Nah, ini dia. Ini peta konsep yang harus kita selesaikan ya, Bapak Ibu. Nikmati 1 jam lagi ya. Saya akan ambil alih dulu kali ini. Nanti saya akan kirim link video. Ada beberapa video yang saya pikir penting untuk saudara bisa dengarkan. Bukan dari saya video itu, tapi dari orang. Tapi saya pikir itu perlu untuk kita juga. Oke, ini dia pembagian waktu. Sudah memang tidak bisa tepat waktu, tapi kita upayakan ya. Ada 7 analisis yang seharusnya kita kerjakan. Yang seharusnya Bapak Ibu. Saya ulangi. Ada 7 prinsip yang seharusnya kita kerjakan dalam menafsir. Kalau kita mau serius ya, menjadi penafsir. Saya tidak akan panjang lebar bicara soal ini, karena fokus saya adalah cara sederhananya. Tapi kalau saudara serius mau jadi dosen, saya harap saudara setelah selesai materi hari ini, jangan berhenti ya. Coba pelajari ulang yang 7 ini. Baca bukunya Hermeneutik Sutanto Hasan. Saya memang karena mempersiapkan tim, saya pikir saya akan sederhanakan. Saya sederhanakan. Tetapi kalau saudara serius mendalaminya, silahkan baca ulang bukunya. Supaya pengetahuan saudara lebih komprehensif. Analisis salinan kuno, analisis isi Alkitab, analisis latar belakang, analisis kesusastraan, analisis konteks, makna kata, dan tata bahasa. Saya akan baca maksudnya. Analisis salinan kuno itu harusnya menjadi langkah pertama. Artinya teks asli Bapak Ibu. Teks asli, jangan lupa. Teks asli, seorang penerjemah, penafsir, jangan sampai melewatkan teks asli. Itu yang pertama. Sehingga sangat mungkin kita akan berhadapan dengan kritik nats. Kenapa perlu kritik nats, Pak? Karena teks asli pun ada beberapa salinan. Namanya salinan, ada salinan yang berbeda. Sehingga sangat mungkin kita harus pilih di antara salinan 1 dan salinan 2, mana yang lebih mungkin dekat dengan teks aslinya. Nah, saudara, karena analisis salinan kuno ini perlu kita kerjakan, bagi kita sekarang, saya menyarankan jangan sampai tidak punya Alkitab yang bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Belilah itu. Tapi kalau saudara ternyata belum punya, saya nanti akan tunjukkan alat bantunya. Tapi catat ini masukan saya sebagai seorang mentor saudara. Saudara jangan sampai tidak menyiapkan dana. Beli Alkitab. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu pesan saya untuk saudara mengalami kemajuan menjadi pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah ke depan. Jangan sampai tidak punya Alkitab Ibrani maupun Yunani. Berikutnya yang kedua, analisis isi Alkitab. Baca seluruh Alkitab. Baca. Jangan sampai nggak baca Alkitab. Rencanakan. Siapkan waktumu. Minimal sekali dalam setahun. Kalau bisa berulang-ulang tiap tahun dikerjakan. Teratur, rencanakan. Setelah kita sudah baca Alkitab secara teratur dan memang sudah terencana, barulah mulai tafsirkan bagian-bagian kecil. Perikop kecil, paragraf kecil. Batasi yang mana yang mau ditafsir. Siapa penulisnya? Tanggal berapa ditulis? Siapa pembaca atau penerimanya? Bagaimana situasi waktu itu? Apa alasan dan tujuan penulisan? Itu diperiksa. Dari mana saya tahu cara memeriksa itu, Pak? Milikilah Alkitab penuntun hidup berkelimpahan.
milikilah Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Jadi sudah ada berapa yang saya sarankan saudara-saudara beli? Satu, Alkitab Ibrani Yunani, Alkitab Ibrani, dua, Alkitab Yunani, tiga, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Tiga ini. Di awal ini saya sarankan saudara punya tiganya. Alkitab Ibrani, Alkitab Yunani, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Kalau saudara sulit mendapat Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, milikilah Alkitab versi studi. Supaya saudara bisa dapat analisis isi Alkitab atau introduksi. Analisis latar belakang berkaitan dengan fakta sejarah. Untuk ini saudara beli buku Handbook of Theology punya Kalam Hidup. 5-6, minimal 6. Yang pertama sudah saya sebut Ibrani, Yunani, dan yang tadi Alkitab penuntun. Berikutnya Handbook Teologi, punyanya Kalam Hidup yang tebal. Berkaitan dengan fakta sejarah. Di situ nanti saudara akan belajar tentang hal-hal penting zaman dulu. Tentang tungku perapian, tentang apa itu, mesbah, tentang tabernakel, dibahas di situ. Itu kan latar belakang kuno PL. Perlu dipelajari. Politik zaman itu, mata uang waktu itu, kehidupan agama waktu itu, dibahas di situ. Apa gunanya untuk kita, Pak? Supaya kita jangan sama-samakan keadaan zaman modern dengan zaman dulu. Supaya kita tahu itu beda. Baik-baik saudara, kalau memang serius mau mempersiapkan diri sebagai pengkhotbah profesional sampai 5 tahun ke depan, cicillah itu. Miliki itu. Berikutnya analisis kesusastraan, selidiki tujuan struktur ragam sastra, modus kitab. Ini sudah masuk kepada gramatika. Bagaimana saya tahu itu? Baca buku-buku hermeneutik. Milikilah bukunya Sutanto Hasan warna biru dan bukunya Douglas Stuart warna kuning. Terbitan Malang. Malang. Saat nampaknya itu. Buku-buku hermeneutik. Jangan sampai seorang pengkhotbah tidak punya buku hermeneutik. Lihat di situ. Pola-pola, struktur-struktur ragam sastra. Itu saya masukkan contoh di situ. Hanya satu malaikat yang dikirim. Malaikat Tuhan dikirim untuk membunuh 185.000 tentara Asyur. Untuk menunjukkan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Satu malaikat bisa menghabisi ratusan ribu orang. Yang kedua, sebutan anjing dan babi biasa dipakai untuk menghina orang. Sampai sekarang orang Batak suka kali menghina kawannya. Seperti itu. Tetapi banyak dipelihara dan dimakan orang. Termasuk kurasa orang yang di grup ini suka makan ini. Tahun baru makin gemuk. Berat badan bertambah. Lomok-lomok tiap hari. Mulai dari Natal sampai tahun baru. Tapi orang Yahudi nggak begitu. Nah, jangan samakan. Jangan samakan saya orang Batak dengan orang Yahudi. Karena rupanya orang Yahudi tak mau dengan anjing dan dengan babi. Orang Batak doyan. Bagi orang Yahudi, babi itu binatang najis. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Baru, ada seorang anak bungsu yang mau makan ampas babi, ampas makanan babi, itu berarti sebenarnya itu uh, gaya sastra untuk menunjukkan begitu rendahnya jatuh status sosial si anak. Karena dia sampai dekat dengan binatang najis. Nah, itu contoh analisis sastra ya. Analisis konteks. Saudara sudah tahulah konteksnya. Kalimat, ayat, atau bagian tertentu di sekitar ayat yang mau kita tafsir. Itu jangan sampai diabaikan. Konteks pun dibagi dua, umum khusus. Khusus dibagi dua lagi, dekat jauh. Jangan sampai melupakan konteks. Ayat dekat yang kita mau bahas, perikop yang dekat dengan yang kita bahas, pasal yang dekat dengan yang kita bahas. Termasuk seluruh seluruh kitab yang kita bahas. Kalau kita mau bicarakan Matius pasal 6 misalnya. Sebenarnya kita harus bahas seluruh Matius. Kita harus tahu. Kalau kita mau bahas pasal 6 ayat 33, sebenarnya kita harus bahas ayat sebelumnya, ayat 30, 29, dan ayat berikutnya 34, 35. Jangan putus. Itu maksudnya.
Karena itu seperti mata rantai. Rantai itu kan ada ring-ringnya itu kan. Bagaimana mungkin saya bisa tahu ring satu kalau nggak tahu ring dua? Itu maksudnya. Jangan sampai lepas konteks. Berikutnya makna kata. Kata ini unit paling kecil dalam kalimat. Arti kata kemudian bisa berbeda kalau dia menjadi kata-kata. Arti kata kemudian bisa berbeda kalau dia menjadi kalimat. Makanya kita harus tahu analisis makna kata, kata-kata, frasa, klausa, kalimat, tingkatannya. Saudara berarti harus beli konkordansi. Jangan sampai tidak punya konkordansi. Saudara harus punya konkordansi. Sebagai tambahan, Kamus Alkitab, leksikon Ibrani Yunani, cari. Kita kan mau jadi pengkhotbah profesional, berarti kita harus membeli banyak alat bantu. Petani mula-mula dia hanya pakai cangkul, tapi kalau dia mau jadi petani profesional, dia beli traktor Bapak Ibu. Petani berdasi dia kemudian. Awal-awal dia pakai sabit, besok dia pakai cangkul. 10 tahun ke depan pakai traktor dia. Nah, gitulah saudara. Mula-mula beli Alkitab, bulan depan beli leksikon, bulan depan beli kamus, bulan depan beli yang lain, lengkapi alat kita. Analisis tata bahasa, ini dia. Karena itu saudara harus beli buku gramatika Ibrani Yunani. Bagaimana mungkin kita bisa belajar Ibrani Yunani kalau kita tidak punya alatnya? Milikilah alat-alatnya itu. Miliki Bapak Ibu. Saudara nanti kalau memang niat membeli, perlu saran dari saya soal buku apa, boleh ya, chatting saya di grup itu. Saya bisa fotokan covernya atau kasih link supaya saudara bisa cari. Lalu prinsip penafsiran khusus. Tadi ada 7 yang umum, sekarang ada 10 yang khusus. Perhatikan ayat Alkitab itu, jangan-jangan dia bahasa kiasan pendek. Contoh saya kutip dari Lukas pasal 13 ayat 32. Yesus berkata, pergilah, katakan kepada si serigala itu. Kalau saudara sudah buka ayatnya, saya sambil bicara ya. Itu kiasan Bapak Ibu. Pergilah katakan kepada si serigala itu. Yesus tidak sedang bilang supaya orang berbicara kepada serigala, bukan. Tetapi Yesus sedang bicara tentang Herodes. Coba lihat ayat 31. Itu kan Herodes. Jadi Tuhan sedang bilang gini, pergilah kepada Herodes yang sifatnya seperti serigala. Nah, kan kiasan. Bukan berarti Herodes mukanya kayak muka serigala, tapi sifatnya. Prinsip khusus perumpamaan. Perumpamaan ada banyak di Perjanjian Baru. Kristus Yesus banyak perumpamaan di Injil, Matius, Markus, Lukas. Tetapi di Perjanjian Lama juga ada perumpamaan. Contohnya yang saya kutip di sini 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Seorang Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud yang baru saja dia berzina dengan Bathsheba. Tapi Nathan rupanya terlalu hormat kepada Daud sehingga dia nggak langsung menegur. Nathan menceritakan perumpamaan. Tuanku Raja, ada seorang kaya yang punya semuanya, banyak kambing dombanya. Tetapi ada tetangganya, cuma punya satu domba. Suatu waktu datanglah tamunya seorang kaya ini. Bukannya dombanya yang dipotong, malah diambil domba tetangganya yang cuma satu-satunya itu dipotong. Datang si Daud. Wah, jahat itu. Itu harus dipukul, itu dihukum. Nah, Daud tidak suka kalau ada orang yang merugikan tetangganya. Itulah yang dipakai Nathan untuk menegur Daud. Engkaulah itu Tuhan. Kamu punya berapa istrimu? Si Uria cuma satunya istrinya, kau ambil pula. Ah, bejat kali kau Tuhan. Nah, itu bahasa saya lah itu. Cara Nathan untuk menegur dengan perumpamaan. Alegori, periksa Alkitab kita. Di Alkitab pun ada alegori.
Saya kutip di sini misalnya Yesaya 5, Galatia 4. Di Alkitab pun ada simbol, ada salib tiang gantungan. Jadi kalau salib tiang gantungan itu simbol terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung, mati. Jadi ketika Kristus disalib, sebenarnya dia sedang mengambil kutuk itu. Burung merpati seringkali dibuat sebagai simbol kekudusan, ketulusan. Singa seringkali dibuat sebagai gambaran kekuatan, meskipun juga kepada si iblis juga kadang dipakai singa yang menelan mangsanya. Ular sebagai kecerdikan, juga sebagai kelicikan, juga simbol untuk iblis. Angka tertentu 12, Israel 12 suku, murid Yesus 12, 7, 7 hari, hari ke-6 penciptaan manusia, makanya angka manusia 6. Angka untuk setan 666. Kenapa? Karena hari ke-6 manusia diciptakan, hari ke-6 ular diciptakan. Sehingga dibuat 666. 3 kali, kenapa? Karena 3 angka mutlak untuk Tuhan. Sehingga iblis hendak menyerupai Tuhan 666. Nah itu simbol-simbol tertentu yang perlu dipelajari. Tipe Ibrani 3, 1-6. Musa adalah tipologi Allah. Tanda Yunus adalah gambaran anak manusia Kristus. Sebagaimana Yunus 3 hari di perut ikan, demikianlah anak manusia 3 hari di perut bumi. Kan begitu yang ditulis di Matius 12. Itu namanya tipe. Syair. Kebanyakan di Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu syair. Puisi, bahasa yang menyentuh perasaan. Nubuat, kebanyakan di kitab para nabi. Sifatnya mengajar dan meramal, istilah umum ya. Nubuat, kitab para nabi bersifat mengajar dan meramal. 8. Sastra apokaliptik membicarakan ajaran akhir zaman eskatologis. 9. Surat bersifat umumkah? Surat pribadikah? Mengajarkan doktrinkah? Yang ke-10 kutipan PL dalam PB. Penulis menafsirkan PL. Jadi kalau saudara menemukan ada kutipan PL di PB, sebenarnya si penulis PB itu sedang menafsirkan PL. Jadi bukan hanya kita yang menafsir PL. Penulis PB pun sudah menafsir PL. Makanya penulis PB ada yang membicarakan Ayub, penulis PB ada membicarakan Musa. Nah, itu mereka sebenarnya menafsir. Nah, jadi pahamilah ketika kutipan PL ada di PB, si penulis PB itu dia sedang menafsir. Itulah paling tidak 10 prinsip penafsiran khusus dari buku Sutanto Hasan. Di sini saya ringkaskan, saudara yang mau mendalaminya, pelajari baik-baik buku itu. Baca ulang. Itu penting untuk saudara. Alat bantu dan alat utama. Alkitab. Kita di daftar yang saya suruh saudara beli ya. Saya dorong saudara, jangan sampai nggak punya alat ini. Alkitab, terjemahan Indonesia maupun terjemahan lain. Saya punya Alkitab yang agak tebal. Saya sengaja beli yang terjemahan Indonesia, ITB, dan di sampingnya itu NIV, bahasa Inggris. Sengaja saya beli agak tebal. Supaya sewaktu-waktu ketika saya perlu perbandingan terjemahan, sudah ada di situ. Ada yang NIV, ada yang ITB. Saya download di Alkitab saya, Alkitab, dan saya download versi-versi bahasa lainnya. Supaya apa? Sewaktu-waktu ketika saya perlu, tinggal saya buka perbandingan terjemahannya. Untuk apa Tuhan kasih saya punya Android? Berarti saya harus pakai Android saya untuk mempelajari firman. Konkordansi. Beli konkordansi. Kamus-kamus teologi. Leksikon. Kamus bahasa Ibrani Yunani. Beli. Buku-buku pengantar tata bahasa Ibrani Yunani. Peta, buku-buku arkeologi. Buku-buku pembimbing.
buku-buku tafsiran. Jangan eh, terlalu hemat untuk kemajuan diri sendiri, Bapak Ibu. Saya sudah memulai ini sejak saya dulu kuliah, lalu menjadi pengajar di Jakarta. Puji Tuhan saya punya kesempatan lebih mudah akses beli buku di Jakarta waktu itu. Sehingga ketika saya akhirnya kembali ke Sumatera, saya nggak jual buku itu, Bapak Ibu. Saya sengaja korban agak banyak kirim buku-buku saya ke Siantar, ke Sumatera, dengan JNE, satu truk. Karena saya tahu akses saya nanti di Siantar sudah lebih sulit untuk beli buku. Karena toh, kalaupun online, harganya sudah lebih tinggi. Makanya, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, waktu dulu memang aksesnya beli buku lebih mudah. Sekarang, ketika saya ada di Siantar, saya ke toko buku BPK Gunung Mulia di Medan, saya nggak memenuhi harapan. Jauh dari standar buku Kristen di Jakarta. Sehingga saya bersyukur dulu saya sempat beli banyak buku waktu di Jakarta. Tapi saya tidak sedang merendahkan kita yang di Siantar ya. Saudara misalnya punya kesempatan ke kota lain yang lebih besar, coba main ke toko buku di sana. Atau saudara mungkin biasa pesan online, cari-cari yang online. Cicil-cicil lah. Alat utama dan alat bantu. Gambaran saya tadi apa Bapak Ibu? Petani itu punya cangkul, punya parang, lama-lama dia punya traktor. Itu aja diingat. Aplikasi e-Bible. Saudara punya download lah di laptop, di handphone Android, Alkitab Sabda dengan berbagai versi terjemahan, silahkan. Alkipedia, Kamus Alkitab, Hebrew Greek Interlinear, Bible Works. Ini, saudara kalau pernah lihat begini gambarnya di Play Store, cari di Play Store, Alkitab Sabda. Alkipedia di Play Store, begini gambarnya. Ketik Alkipedia. Saudara kalau nggak bisa beli buku Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan sementara ini, download Alkipedia. Kalau belum bisa beli buku Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan sementara ini, download Alkipedia. Mudah-mudahan itu cukup membantu. Kamus, kalau belum bisa beli konkordansi, belum bisa beli kamus leksikon yang tercetak, download kamus. Sementara ini. Kalau belum bisa beli interlinear Hutanto Hasan yang warna merah hitam yang double, yang 2 jilid, download ini. Interlinear Hebrew Greeka di Play Store. Kalau punya laptop dan ada berkat lebih, beli BibleWorks, aplikasi BibleWorks. Rata-rata dijual di online sekitar 100.000 sampai 700.000. Silahkan ambil. Masuklah kita ke bagian inti. Langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Tadi saya sudah sebutkan di sini langkah-langkah umum ya. Artinya itu adalah yang disarankan para penafsir. Ini dia Bapak Ibu. 7. 7 prinsip umum. Itu yang disarankan penafsir ya. 10 prinsip khusus. Nah, tetapi dalam rangka mempersiapkan kita lebih mudah menjadi para penafsir, saya akan sederhanakan itu Bapak Ibu. 7 dan 10, 17. Saya tonton ada video di YouTube yang menyederhanakannya menjadi hanya 2, yaitu konteks dan teks. Hanya 2, konteks dan teks. Puji Tuhan kalau saudara nanti ada kesempatan tonton YouTube-nya ya. Tetapi dalam kelas ini, sekalipun saya juga setuju dengan cara yang paling sederhana, cukup konteks dan teks, tapi saya meringkaskannya jangan terlalu sedikit kalau 2. Saya membuatnya menjadi 5. 5. Dari 17 langkah umum dan khusus yang ditawarkan Sutanto Hasan, demi kesederhanaan kita, kelas ini saya berpikir
Minimal 5 ini kita harus kuasai. Supaya kita bisa mempersiapkan khotbah yang jelas kepada jemaat. Minimal 5 ini, saudara. Jangan sampai tidak mengerjakan ini. Analisis latar belakang seperti yang tadi sudah dibahas. Analisis konteks juga sudah kita bahas. Tetapi saya akan kutip ulang di sini. Latar belakang berarti sejarahnya. Apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, alat bantunya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Kalau saudara belum punya Alkipedia di handphone Android, download sekarang. Alkipedia. Itu alat bantu. Jadi nanti ketika saudara mempersiapkan khotbah, jangan langsung bicarakan relevansi. Jangan langsung bicarakan pesan moral. Jangan. Jelaskan dulu latar belakang ayat itu. Jelaskan dulu latar belakang ayat itu. Sehingga jemaat tahu bahwa itu ayat bukan untuknya langsung. Itu ayat untuk orang yang sedang dibicarakan di situ. Misalnya kalau Efesus berarti untuk jemaat Efesus. Kalau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan berarti untuk orang-orang di mana itu, di padang gurun zaman Musa. Kalau Yosua berarti untuk orang-orang yang sudah menyeberang ke tanah Kanaan. Nah, begitu dia harus dikasih tahu jemaat itu. Latar belakang kisah teks itu jangan langsung ke kita. Bicarakan dulu apa yang dialami oleh pembaca mula-mula. Itulah rahasia pengkhotbah profesional. Analisis konteks seperti yang sudah tadi disebut di awal. Konteks umum. Baca Alkitab itu. Baca teks itu secara keseluruhan. Konteks jauh. Dan seterusnya. Dari mana saya tahu konteks ayat itu, Pak? Ketika saya mempersiapkan khotbah dari Matius pasal 2 misalnya. Alat bantunya Alkipedia. Buka Alkipedia. Buka di situ. Matius pasal 2. Nanti nampak di situ isi pasal. Deskripsinya. Sehingga nanti saudara bahasakan ulang apa yang ditulis di Alkipedia. Jangan pula saudara terlalu uh, letterlet, terlalu kopas istilah saya itu ya. Apa yang di situ langsung aja dibacakan. Jangan. Apa yang tertulis di Alkipedia, bahasakan dengan bahasamu. Dengan sederhana. Sehingga ketika engkau sampaikan kepada pendengar, mereka juga mengerti dengan bahasa yang sederhana. Jadi saya akan tahu konteks ayat itu ketika saya punya alat bantu Alkipedia. Sekarang analisis arti harfiah. Arti utama sebuah kata adalah arti harfiah. Arti utama sebuah kata adalah arti harfiah. Pakai konkordansi. Tambahkan kamus, tambahkan leksikon. Apa arti harfiah? Arti harfiah berarti arti literal. Sebagaimana aslinya dalam kamus, dalam leksikon. Itu dia arti harfiah. Theos, misalnya saya buka kamus. Theos, arti harfiahnya Allah. Logos, arti harfiahnya perkataan. Barak dalam bahasa Ibrani, arti harfiahnya berlutut atau memberkati. Kejadian 1 ayat 22, Bilangan 23 ayat 11. Ragi, arti harfiahnya Matius 13 ayat 33, merujuk pada bahan memfermentasi roti, mengkamirkan makanan. Itu arti harfiah. Tangkap dulu ya Bapak Ibu. Analisis pertama terhadap kata-kata adalah arti literal, arti harfiah. Jangan buru-buru artikan kata itu dengan arti lain di luar arti harfiah. Makanya kalau saudara membaca Alkitab ILT singkatan dari Indonesian Literal Translation. Karena memang ILT konsepnya adalah menafsirkan teks itu secara letterlet. Apa yang tertulis ya itu yang diterjemahkan. Letterlet, literal. YLT, Young Literal Translation dalam bahasa Inggris. Artinya itu terjemahan letterlet. Arti harfiah.
Memang ada terjemahan yang seperti itu. Teruskan. Dari mana saya bisa mendapat arti harfiah? Alat bantunya, Alkitab Bahasa Ibrani Yunani, leksikon, kamus. Nah, itulah. Kalau tidak ada, download di Android. Hebrew Greek Interlinear. Hebrew Greek Interlinear. Itu alat bantu untuk menemukan arti harfiah. Oke, lanjut. Analisis arti semantik. Selain arti harfiah, sebuah kata dapat memiliki arti semantik. Maksudnya apa? Makna. Ada makna yang terkandung dalam sebuah kata. Contoh, theos tadi apa? Allah. Logos tadi apa? Perkataan atau ilmu. Tetapi kalau theos dan logos disatukan, itu menjadi teologi. Secara harfiah dia apa? Perkataan atau ilmu Allah. Secara harfiah, ilmu Allah. Tetapi secara semantik, secara makna, teologi adalah ilmu tentang Allah. Jadi ada tentang di situ karena bukan bukan ilmu Allah dalam pengertian ilmunya Allah diambil manusia, bukan. Tapi ilmu tentang Allah. Nah, itu arti semantik. Nah, terlihat contoh. Tadi yang secara harfiah ragi. Ragi kan secara harfiah bahan untuk mengkamirkan makanan, mengkamirkan bahan kue. Tetapi secara semantik, ragi dipakai Tuhan Yesus merujuk pada ajaran orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 6. Hati-hatilah terhadap ragi Farisi dan Saduki, kata Yesus. Hati-hatilah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Waspadalah, kata Yesus. Di situ ragi tidak sedang bicara soal bahan makanan, seolah-olah jangan makan makanannya orang Farisi, jangan makan makanannya orang Saduki. Bukan itu maksud Yesus. Yesus di situ memakai kiasan bahwa ternyata ragi adalah ajaran. Nah, sama-samanya teksnya, sama-sama raginya teksnya. Tapi dalam konteks yang pertama tadi, ragi adalah harfiah. Sementara dalam konteks Matius 16:6, ragi bukan harfiah, semantik. Sama alat bantunya. Pokoknya saudara punya Bible Works aja. Hebrew Greek Interlinear. Saudara bisa dapat. Yang terakhir, analisis arti teologis. Ada tingkatannya, harfiah, semantik, lalu teologis. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya makna kata itu dalam bingkai teologi. Ajaran Alkitab secara utuh. Jangan sampai terjemahan kita rupanya bertentangan dengan doktrin kitab. Doktrin Kristen. Jangan. Harus dalam bingkai teologi Kristen. Jangan melenceng, itu maksudnya. Contoh, saya kutip dari Ayub pasal 2, ayat 9-10. Barak arti harfiahnya berlutut memberkati. Namun di kisah Ayub rupanya barak diterjemahkan LAI menjadi mengutuk, bukan memberkati. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kata istri Ayub kepada suaminya itu. Kutukilah Allahmu, lalu matilah. Kutuki di situ terjemahan teologis, Bapak Ibu. Padahal itu secara harfiah adalah barak, artinya memberkati. Harfiah, ingat ada 3 arti. Arti harfiah, arti semantik, arti teologis. Nah, Ayub pasal 2, 9, 10, harfiahnya memang adalah barak, memberkati. Itu yang dipakai ILT. Makanya ILT memakai terjemahan berkatilah Elohim lalu matilah. Karena dia pakai arti harfiah. Tetapi rupanya dalam konteks Ayub, menurut terjemahan ITB, lebih baik dipakai
arti teologis. Bahwasanya istri Ayub tidak bermaksud menyuruh Ayub untuk menyembah Tuhan, untuk berlutut kepada Tuhan lalu mati. Bukan itu maksud istrinya. Maksud istrinya adalah tinggalkan Tuhanmu itu, kutukilah itu. Setelah itu kau bisa mati dengan tenang. Nah, sehingga terjemahan ITB lebih terjemahan teologis dibandingkan ILT. Contoh lain, kemunculan arwah Samuel. Dalam Samuel 1 Samuel 28 ayat 14. Kalau secara harfiah diperiksa di teks itu, memang betul-betul Samuel itu. Samuel. Sehingga penafsir harfiah akan berkata bahwa yang dipanggil oleh petenung itu adalah betul-betul roh Samuel. Jadi roh Samuel datang menjumpai Saul. Itulah yang dipahami oleh para penafsir harfiah, para penafsir biblikal. Karena orang-orang biblikal patokannya adalah teks. Tetapi para penafsir teologis menolak paham itu, menolak tafsiran itu. Kenapa? Karena para penafsir teologis sudah menolak lebih dulu hubungan orang hidup dan orang mati. Tidak bisa orang mati datang lagi menjumpai orang hidup. Dan tidak bisa orang hidup memanggil orang mati. Nggak ada itu doktrin Kristen seperti itu. Itu yang diterima oleh para penafsir teologis. Sehingga penafsiran untuk teks itu mereka tolak apabila itu harfiah. Mereka berpikir dan menafsirkan bahwa secara teologis sebenarnya yang disebut sebagai roh Samuel di situ atau arwah Samuel di situ adalah roh penyesat yang menyamar sebagai Samuel. Itulah perbedaan antara si penafsir harfiah dengan si penafsir teologis. Karena si penafsir harfiah dia berguru atau berdasar pada arti harfiah, sementara si penafsir teologis dia melompat ke arti teologis. Alat bantunya apa? Sama. Pokoknya kalau soal arti-arti ini, saudara pakailah alat bantu berbagai terjemahan Alkitab. Jangan cuma ITB. Perkaya wawasanmu. Perkaya wawasanmu. Pakailah Hebrew Greek Interlinear. Saudara mungkin sudah punya sebagian ya. Yang pernah di kelas saya, kelas Ibrani Yunani, sudah pernah saya anjurkan supaya download itu. Dan jangan sampai punya Android tapi tidak mendownload interlinear itu. Nah, itulah dia yang sudah saya siapkan di pertemuan pertama ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya di sini sudah menunjukkan kepada Anda alat-alat apa saja yang saudara minimal harus punya ya. Kalau saudara memang diberkati Tuhan dengan keuangan yang cukup, bisa langsung beli buku-buku itu, puji Tuhan. Tapi kalau tidak pun, downloadlah di Android. Hebrew Greek Interlinear, Alkitab Sabda, Kamus Teologi, Alkipedia. Kalau itu saudara sudah miliki, saya yakin nggak jauh-jauh kita menjadi pengkhotbah profesional. Ini dia ya, Kamus Alkitab yang warna hijau. Interlinear yang gambarnya teks Yunani kayak gini. Di Play Store Bapak Ibu. Alkitab, saya pakai yang biru ya Alkitab. Alkipedia pun yang biru. Jadi itu nanti langsung connect dia. Ketika kita buka Alkitab, lalu kita mau buka kamusnya, itu langsung diklik aja. Kata mana yang mau kita cari. Demikianlah yang saya persiapkan untuk kita hari ini ya Bapak Ibu. Di pertemuan pertama ini. Sehingga saya menutup dengan kesimpulan penutup. Jadi saya anjurkan lima langkah sederhana menafsirkan teks Alkitab. Meskipun memang
bisa juga disederhanakan menjadi hanya dua, menjadi konteks saja dan teks saja, tapi demi profesionalitas kita, minimal 5 ini harus kita pahami dan kita dalami. Analisis latar belakang, analisis konteks, analisis arti harfiah, analisis arti semantik, dan analisis arti teologis. Untuk bahan tambahan belajar, silakan baca buku Fuller Merge atau Douglas Stuart atau Subagio Andreas atau Sutanto Hasan, Claire Henry maupun Sony Jaluku dan buku-buku lain silahkan ya. Tapi untuk persiapan pertemuan pertama ini minimal 6 buku ini saya modifikasi, saya ringkaskan supaya diktat kita untuk pertemuan pertama bisa tuntas. Sampai di sini yang saya sampaikan, ada menit-menit terakhir kita akan boleh diskusi.